jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Ian. Halo Mas Ian. Nah, jadi kejadian horor Wawa kali ini tuh terjadi pada saat Ian masih bekerja sebagai security atau satpam di salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di sebuah kota sekitar bertahun-tahun yang lalu. Lumayan lama lah gitu. Tapi sebelum aku masuk ke malam kejadiannya, Ian mau mengenalkan dulu satu orang yang akan Halo Jerangkong, balik lagi di Hanel Jerangkong. Hanel yang mencoba mengungkap kebohongan dan kejanggalan di balik konten-konten viral misteri yang seringkali lebih mengandalkan cerita daripada fakta. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya orang Indonesia asli kelahiran Tiongkok, jadi kadang saya masih belum terlalu lancar menyampaikan bahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya akan coba menyampaikan pendapat saya sejelas mungkin. Di video kali ini kita akan membahas cerita dari Nadia Omara tentang impian si security yang berpusat pada Ian dan Rico. Dari awal cerita sebenarnya saya sudah mulai bertanya-tanya. Kenapa cerita begitu lama membangun karakter dan emosi sebelum masuk ke inti kejadian? Kenapa ada banyak penekanan yang terasa seperti foreshadowing? Dan apakah detail-detail yang disampaikan benar-benar menguatkan fakta atau justru membentuk suasana agar penonton lebih mudah percaya? Saya tidak mengatakan ceritanya bohong. Tapi ada beberapa bagian yang menurut saya perlu dilihat lebih kritis dan tidak langsung diterima sebagai kejadian di luar nalar. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Jadi pusat dari cerita ini. Untuk Ian, orang ini tuh bukan cuma rekan kerja biasa, melainkan sahabat dekatnya sendiri. Kita sebut aja namanya Rico. Ian ini sebenarnya udah lebih dulu bergabung sebagai security, Jadi waktu Rico ini pertama kali masuk ke tim, statusnya memang masih anak baru. Seperti biasa sebagai orang yang lebih berpengalaman, Ian cukup sering mendampingi Rico selama masa penyesuaian. Mulai dari ngajarin cara bikin laporan, ngecek inventaris, patroli area, sampai juga tugas menjaga di pos depan yang mengharuskannya buka tutup portal untuk kendaraan yang keluar masuk. Dan pada saat itu Rico sama Ian ini juga sering dapat jadwal shift yang sama, Jadi makin sering ketemu, makin sering ngobrol, dan lama-kelamaan hubungan mereka berdua pun jadi dekat. Menurut Ian, Rico ini orang yang baik, nggak perhitungan, dia ringan tangan kalau dimintai bantuan dan enak kali diajak kerja sama, Dan yang bikin Ian ini makin salut lagi sama si Rico ini termasuk orang yang rajin nabung gitu loh. Kehidupannya irit gitu, jajan dia masih agak tahan-tahan, tapi dia nggak pelit ya. Justru kalau misalnya ngelihat ada teman yang lagi kesusahan, Rico tuh suka bantu gitu tanpa banyak mikir. Bahkan kadang waktu uangnya mau diganti nih sama kawannya, dia malah sering nolak. Dia sering bilang, udah santai aja, uang segitu nggak usah dipikirin, kayak gitu. Di balik sifat yang suka membantu orang lain, Rico ini sebenarnya juga punya target pribadi yang sedang dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen punya motor sendiri, Karena waktu itu kan dia ini masih ngekos ya kan, dan sehari-hari dia berangkat kerja naik angkot. Nanti kalau misalnya kebagian patroli malam tuh atau memang ada keperluan mendadak, dia tuh sering tuh harus nebeng sama aku atau sama teman-teman yang lain. Nah, kayak gitulah. Pernah lah suatu malam waktu mereka lagi jaga sama kan, Rico ini sempat cerita soal mimpinya itu, Jadi dia bilang lah kalau aku pengen punya motor sendiri supaya aku nggak terus-terusan ngerepotin orang lain. Capek juga ya, ya kalau misalnya tiap kali berangkat kerja naik angkot terus. Nggak enak juga aku kalau misalnya tiap shift malam harus nebeng terus. Doain tahun ini aku beli motor ya, ya, kata dia kayak gitu. Denger itu langsung aku semangatin lah, Nat, kata Sian kan. Ya bisa lah, orang kok juga rajin kerja kayak gini kok. Tinggal sabar aja nabungnya. Nggak harus motor baru juga kan, kata si Ian. Ya enggak sih, yang penting motor hasil usaha sendiri, kata si Rico sambil dia ketawa kecil. Itulah impiannya Rico, dia mau punya motor sendiri gitu. Setelah sekian lama menyisihkan uang sedikit demi sedikit, Rico akhirnya berhasil membeli motor yang selama ini dia impikan, Buat orang lain mungkin itu cuma kendaraan biasa aja, tapi untuk Rico, motor ini tuh jadi bukti kalau kerja keras dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Sejak dia punya motor itu, dia udah nggak perlu lagi naik angkot, dia nggak pernah lagi nebeng sama kawan-kawannya kalau misalnya berangkat kerja. Dan rupanya mimpi Rico nggak berhenti sampai di motor aja. Setelah target pertamanya itu tercapai, dia mulai punya tujuan lain lagi, tujuan lain yang lebih besar lagi, Suatu pagi waktu kami lagi shift pagi nih, kami lagi duduk di pos depan ya, kan lagi berjaga di pos depan. Tiba-tiba Rico nanya soal umroh ke aku, ke si Ian, katanya. Ian, biaya umroh sekarang habis berapa sih,
sih Wak, kata kayak gitu. Ian cuman kurang tahu pula aku, tapi kayak puluhan juta lah Wak, nanti aku coba cari tahu ya. Nah di sini Ian tanya balik, emang untuk siapa kok, katanya. Senyum si Riko Wak, buat ibuku Yan, motor yang aku mau kan udah aku beli, sekarang aku pengen ngumpulin uang buat umrohin ibu, katanya. Nah dengar jawaban itu langsung terdiam aku beberapa detik Nadia. Soalnya abis itu si Riko bilang satu hal yang sangat membekas sekali di ingatan aku. Dia ngomong kayak gini, Aku takut meninggal sebelum sempat bikin ibu senang Wak, kata dia gitu. Inat jujur, kalimat itu nusuk kali buat aku, kata si Ian. Soalnya di usianya segitu banyak orang kan yang masih sibuk ngejar keinginannya sendiri Wak, tapi Riko beda. Setelah dia berhasil beli motor, target berikutnya malah pengen umrohin ibunya sebelum terlambat. Di situ Ian cuma bisa balas sambil bercanda aja, udahlah jangan ngomong yang aneh-aneh dulu, kau umur kita masih panjang kok, bisanya kok hitung umpulin duit, nggak usah ngomong soal terlambat, bisa tuh kayak gitu. Riko cuman ketawa, iya sih Wak, tapi kan namanya hidup nggak ada yang tahu. Udah aku ketawa aja sambil ku tepuk bahunya, salut aku sama kau Yan. Kok ku doain cepat kumpul duitnya ya, katanya. Oh ya makasih ya Wak ya, kalau misalnya ada info kasih tahu aku. Aman tuh, kata si Ian. Sampailah pada suatu hari, beberapa hari kemudian lah, Riko sama Ian ini kebagian jaga malam. Tapi malam ini mereka beda pos jaga Wak. Riko di pos 1 bersama Danru atau Komandan Regu namanya Pak Eko. Sementara Ian atau Wawa di pos 6, pos paling belakang sendirian. Nah pos 6 ini terkenal jadi pos yang paling sepi dibanding pos-pos yang lain. Letaknya paling belakang residen, dekat sama danau kecil, dan di belakang area itu juga masih ada semacam lahan kosong dan juga hutan bakau. Jalannya memang bisa dilewatin kendaraan, tapi karena lokasinya itu jauh dari area utama residen, suasananya jadi lebih sunyi dan memang jarang ada aktivitas, apalagi kalau udah malam. Nah di sekitar pos 6 itu rumah yang udah jadi juga masih dikit. Nah di tahun itu ya, sisanya masih dalam tahap-tahap pembangunan dan ada juga sebagian yang baru setengah jadi. Jadi bisa kebayangkan kalau misalnya malam-malam jaga di sana itu hawanya memang beda. Nah malam itu aku sendirian piket di pos 6. Sekitar jam 1 malam ya kayak biasalah aku patroli. Ian ini patroli jalan kaki keliling area. Dia bawa senter, bawa HT sama bawa pentungan. Dia jalan lah dari situ. Terus nggak lama Ian dengar ada suara yang manggil nama dia. Ian gitu. Suaranya mirip kali sama suara Riko Nat. Mirip suara Riko. Cuman anehnya suaranya lebih berat, parau dan lemah gitu loh, kayak suara orang lagi sekarat Wak. Dah, siapa tuh? Terus nggak lama terdengar lagi, Yan gitu. Karena yakin itu suara Riko, aku langsung carilah sumber suaranya di mana ya kan. Dan ternyata sumber suara itu datang dari sebuah rumah kosong yang memang masih setengah jadi di situ dekat daerah pos 6 lah. Dan juga nggak jauh dari tempat aku berdiri. Nah, pas Ian sorot rumah itu pakai senter yang dia bawa, Ian melihat ada sosok yang bentuknya mirip kali sama Riko lagi berdiri dekat pintu rumah nggak jadi itu. Dan beberapa detik kemudian sosok itu pelan-pelan noleh ke arah aku Nan. Dia tengok aku kan, Riko tuh, aku yakin memang. Hingga menit ke-7 ini saya masih belum yakin apa yang disampaikan dalam cerita. Sampai bagian ini yang saya lihat justru belum ada elemen misteri yang bisa diuji. Yang ada adalah pembangunan citra tokoh Rico sebagai orang baik, pekerja keras, hemat, punya impian beli motor, lalu ingin memberangkatkan ibunya umroh. Secara naratif ini efektif sekali membuat penonton cepat simpati. Yang bikin saya mulai hati-hati adalah adanya kalimat Riko yang takut meninggal sebelum sempat membahagiakan ibunya. Kalimat seperti ini sering dipakai dalam teknik storytelling supaya ketika nanti ada kejadian besar, penonton merasa semuanya sudah punya tanda. Padahal dalam kehidupan nyata, banyak orang ngomong hal seperti itu. Banyak orang bilang takut telat bahagiain orang tua. Itu bukan pertanda apapun. Selain itu, sampai menit ke-7 ini belum ada bukti kejadian aneh, belum ada saksi tambahan, belum ada hal yang benar-benar mengarah ke unsur misteri. Baru pengenalan karakter dan emosi. Jadi kalau saya diminta percaya dari titik ini, saya belum bisa. Saya masih menganggap ini sebagai pembukaan cerita yang dibuat supaya penonton terikat secara emosional terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan menonton videonya.
Ya, sudah kita saksikan ceritanya hingga usai. Sangat menarik dan menegangkan. Riko, Nat. Akhirnya aku panggil, ngapain gue di situ? Kata si Ian. Gak dijawab sama dia. Yang ada sosok ini tuh malah masuk ke dalam rumah itu, rumah setengah jadi itu. Mulai curiga lah si Ian di sini kan. Soalnya setahu dia, Riko kan gak piket di situ, dia piket di depan. Ini kan di area pos 6 ya kan. Ngapain dia tiba-tiba ada di sana? Gak ngabarin aku pula, gak nyamperin aku pula di pos 6. Akhirnya Ian masuk lawak mendekat nih buat nyamperin si Riko tadi. Tapi begitu sampai depan rumah, nggak beberapa meter setelah pintu lah, sebelum pintu lah, HT-nya bunyi. Nah, yang manggil Pak Eko, si Danru tadi tuh loh, yang satu pos sama Riko di depan. Nah, Pak Eko bilang, ya Nian monitor. Oh ya Pak, kok mau nitip makan nggak? Riko mau keluar nih beli makan. Apa nggak merinding aku tuh Pak Eko ngomong kayak gitu? Riko mau beli makan depan. Kalau betulan Riko ada di depan dan mau beli makan, terus barusan aku tengok siapa Nat? Itu sepersekian detik ya posisinya. Nggak lama setelah dia masuk HT bunyi. Di situ Nat nggak aku jawab pertanyaan Pak Eko. Saking aku takutnya aku langsung kabur ke pos 6. Aku ambil motor langsung ngebut, aku tancap ke pos 1. Bayangkan. Buat memastikan setakut itu aku udah langsung berinding gitu loh. Riko mau beli makan gitu. Waktu nyampe di sana, betulan memang ku tengok Riko ada di situ lagi duduk santai dekat portal. Logikanya makin gak masuk akal karena jarak dari pos 6 ke pos depan itu lumayan jauh dan aksesnya juga harus ngelewatin jalur yang Ian lewatin juga, yang Ian jaga juga. Jadi kalau memang Riko tadi ada di rumah kosong itu, harusnya nggak akan secepat ini dia sampai di pos 1. Dan dari tadi juga Ian nggak ngelihat dia berlari, Wak. Kalaupun betul itu Riko ya. Nah waktu nengok si Ian datang, Pak Eko heran. Ngapa kau? Tinggal jawab di hati kan bisa, Ian. Nggak usah sampai ke sini. Itu di belakang yang jaga siapa? Katanya. Oh, nggak apa-apa Pak. Ini memang kebetulan lagi patroli bawa motor aja. Makanya saya sekalian lewat sini. Bolehlah aku nitip makan satu ya, Ko ya. Lauknya kayak biasa. Makasih ya, Ko, kataku. Aku sengaja nggak cerita yang apa tadi yang ku tengok. Karena aku masih positive thinking ya kan. Mungkin aku salah tengok. Dan setelah itu balik lagi lah aku ke pos 6. Tapi begitu hari sudah memasuki pagi, sebelum mengakhiri shift jaga malam ini, Nat, aku tuh masih penasaran sama kejadian dari malam. Akhirnya aku ketemuin lah si Riko. Aku tanya, Ko, semalam kok ada ke pos 6 nggak? Katanya, nggak ada, Yan. Malah semalaman aku nggak kemana-mana loh. Aku juga nggak piket keliling. Danru yang keliling. Aku nggak boleh ninggalin pos. Ngapa memang? Oh nggak apa-apa, tanya aja kata gitu. Sebenarnya di situ Ian mulai nggak enak hati Wak sama kejadian tadi malam. Cuma ya namanya juga orang kerja malam kan. Kadang-kadang kan memang hal-hal janggal lu suka dipaksa dianggap capek. Suka dipaksa dibilang salah lihat atau halusinasi sesaat kan. Makanya aku ya udah kayak gitu. Padahal rupanya Wak, kejadian tadi malam itu hanya permulaan dari kejadian yang tidak akan pernah Ian lupakan seumur hidupnya. Masuk di besok paginya, Ian dan sama Riko sama-sama masuk shift pagi. Semuanya berjalan normal, nggak ada tanda-tanda aneh, aktivitas jaga juga biasa aja. Setelah shift pagi selesai, mereka briefing seperti biasa. Nah di sini ternyata ada 2 anggota dari tim shift malam yang nggak bisa masuk. Karena personel kurang, Danru akhirnya nunjuk aku sama si Riko, nunjuk Ian sama si Riko untuk lanjut lembur malam. Danrunya juga ikut lembur juga. Mau nggak mau, iyalah Pak, nggak apa-apa, lembur ya kan. Di malam itu gantian Wak. Ian ke bagian jaga di pos 1 sama Danru sama Pak Eko. Terus ada 2 security perbantuan yang memang masih training. Sementara si Riko ada di pos 6 sendirian. Gantian nih. Riko yang di pos 6. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Pak Eko ngajak si Ian keliling pakai mobil patroli untuk ngecek pos-pos. Mereka ke pos 2, pos ini, pos apa. Mereka sempat berhenti juga di pos 6, tempat si Riko jaga. Kondisi waktu itu masih aman, Nat. Riko juga kelihatan santai, dia lagi ngopi sambil dia dengerin musik dari HP dia, ya kan. Udah kami nyampe sana ngobrol bentar lah. Nggak ada pembicaraan penting sebenarnya, Nat. Tapi sebelum pergi, Pak Eko atau Danru ini sempat bilang, Ko, malam ini lebih waspada aja ya, kata dia kayak gitu. Oh siap Danru, katanya. Riko santai lah jawab kan. Kok tumben Pak Danru ngomong kayak gitu. Biasanya dia nggak pernah sampai kayak gitu. Hati-hati ya malam ini, nggak pernah. Dalam hatian cuma ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah. Abis itu Ian sama Pak Eko balik lagi lah patroli dan kembali ke pos depan. Sementara si Riko sendirian di pos 6. Sekitar menjelang jam 12 malam, gantian Ian yang izin keluar untuk beli makan. Waktu itu Danru nitip nasi goreng sama aku, Nat. Terus aku juga sekalian kontak semua pos lewat HT untuk nanya ada yang mau nitip makan juga nggak gitu. Ternyata banyak yang mau nitip, termasuk Riko yang ada di pos 6 mau nitip juga. Setelah itu Ian mutar ke beberapa pos naik motor untuk ngambil uang titipan. Mana sini uangnya gitu kan. Nah pos terakhir yang dia datangin itu ya pos 6 ya kan, tempat si Riko jaga. Di situ Ian sempat bilang, Ko kayaknya makanannya agak lama lah, ini anak-anak pada nitip semua soalnya. Dibawa bercanda sama si Riko, Nan. Sekalian buka warung aja kok, banyak yang nitip kan.
Udah aman kata kayak gitu. Makasih ya Ian ya, hati-hati kata si Riko. Dah habis itu ya Wak, sabar ya. Aman. Habis itu Ian pun berangkat lah beli makan lewat jalur belakang residence. Yang memang biasa dipakai kalau tiap kali mau beli makan, karena jalannya memang lebih dekat ke warung. Nanti baliknya juga lewat jalur belakang lagi. Jadi residence itu ada pintu depan, pintu belakang gitu kan. Lewatlah sana. Setelah semua pesanan kebeli, Ian sempat ngabarin Riko lewat BBM kalau dia akan ke pos depan dulu untuk nganterin titipan makanannya. Danru, wah aku antar ke depan dulu ya, baru ke kau, kata kayak gitu. Dibalas santai Nat sama si Riko. Oh ya aman Wak, nggak apa-apa, aku belum lapar-lapar kali kok, katanya. Bahkan waktu aku balik lagi ke residence, lewat dekat pos 6 itu, sempat ku klakson si Riko juga, gitu kan, Nenek, nanti Wak ya, gitu. Lanjutlah jalan ke pos depan. Nah pas Ian antar makanannya itu ke pos 1 Wak, niatnya itu dia bakal langsung lanjut kan nganterin pesanan ke pos-pos lain. Tapi waktu baru nyampe di pos 1, Pak Eko malah minta Ian untuk kok bikin dulu laporan bentar, cepat nih penting-penting gitu. Mau nggak mau Ian nurut ya kan. Dia bikin dulu laporan. Belum selesai urusan laporan itu, security training yang tadi lagi jaga tuh dan yang perbantuan tadi izin mau pergi ke toilet. Aku tuh yang diminta untuk tetap standby di situ, nggak boleh kemana-mana. Dari yang awalnya cuma mau mampir bentar ngasih makan, akhirnya Ian ketahan di pos depan sampai sekitar setengah jam lebih. Cuman anehnya di situ aku tuh jadi kayak nggak sabaran gitu. Aku kayak pengen ke tempat Riko gitu loh. Kepikiran Riko terus, gelisah gitu aku nunggu. Tuh biasa aman-aman aja nunggu kawan pergi ke toilet ya kan. Ini nggak kayak gelisah gitu. Perasaannya kayak, padahal tadi Riko bilang udah aman santai, aku nggak lapar-lapar kali kan. Cuma nggak tahu, aku pengen cepat ke pos 6. Akhirnya setelah semua beres, sudah balik semuanya kan, dia boleh ngelanjutin untuk nganter makan, barulah pergi si Ian ini. Waktu aku naik motor tuh yang paling diingat sama si Ian ya, ini aku ke pos 6 dulu aja lah gitu loh. Kayak pengen langsung ke pos 6, padahal kan ini pos terakhir kan, harusnya kan diantar ke pos sebelumnya dulu baru ke pos 6. Udah aku antar ke si Riko aja duluan. Dan sebelum berangkat, Ian coba hubungin Riko lewat HT. Kok monitor? Kok? Gak ada jawaban Wak. Kok monitor? Masih gak ada yang nyaut. Aku coba BBM, dia nggak dibalas. Di situ sebenarnya aku belum terlalu curiga. Aku mikir mungkin si Riko ini masih ke toilet kali ya. Tancap gas Nat, aku ke pos 6. Langsung ke pos 6 walaupun yang paling ujung. Tapi waktu aku menuju pos 6, dari jauh tuh Nat, aku udah tengok itu udah ada yang aneh. Posnya gelap. Padahal sebelumnya waktu dia lewat pos tadi beli makan itu pos masih terang. Ian sempat mikir mungkin si Riko ini lagi ngecek sekitar pos kali ya, atau mungkin lampu pos ini memang lagi konslet aja. Dia tetap ngegas, red. Begitu sampai di pos 6, ini belum sempat turun motor tuh. Aku langsung, kok ini makananmu kok? Ngapa lampu dimatikan gitu? Gak ada jawaban Wak. Tapi yang ku tengok motornya si Riko udah gak ada di sana. Aku taruhlah motor ya kan, masuk aku ke dalam pos. Dan saat kaki aku nginjak lantai pos, aku ngerasa kayak nginjak sesuatu yang basah. Awalnya aku pikir air mungkin kan, becek. Tapi waktu lampuku nyalain, nggak konslet Wak bisa. Terus lampu dinyalain, Ian langsung bisa melihat Riko sudah dalam keadaan tergeletak mengenaskan. Perutnya berdarah hebat Nat, mukanya hancur karena kayak dihantam pakai benda apalah itu, dan motornya udah nggak ada. Motor yang baru semingguan dia beli itu udah nggak ada. Yang Ian injak barusan tuh bukan air Wak, darah sahabatnya sendiri. Bisa kalian bayangkan sesyok apa sih Ian waktu itu? Riko! Astagfirullahaladzim. Histeris langsung si Ian di situ kan, dia berlari ngedekat si Riko, dia panggil, kok bangun. Dia berharap apa yang ku tengok depan mataku tuh salah Nat. Makin aku tengok, makin lekat-lekat ku pandang, itu memang si Riko tuh Wak. Riko lemas, aku langsung astagfirullah. Riko, kepalaku kosong. Dia bahkan sempat nggak tahu harus ngapain tuh. Beberapa detik tangan aku gemetaran. Dia mau ngambil hati itu aja macam nggak mampu. Aku penuh waktu udah mau ngelapor ke Danru, itu kata-kataku udah baikku, mohon pos 6 cepat Pak gitu katanya. Awalnya Danru sempet apa nih katanya. Tapi begitu Danru dan beberapa satpam lainnya nyampe di lokasi, mereka juga sama-sama melihat kondisi Riko, langsung pucat semua tuh. Bahkan dan mohon maaf, Danru sampai muntah-muntah di lokasi itu saking syoknya tuh kok. Meninggal Wak si Riko di pos 6 itu. Astagfirullah.
Setelah itu lokasi langsung ramai, polisi datang, tim medis datang, dan area pos 6 tuh langsung dipasangin garis polisi. Sementara Ian, karena menjadi saksi pertama dan satu-satunya yang menemukan jasad Riko di lokasi, dia langsung dibawa ke kantor untuk ditenangin dulu. Ada apa sama Riko, Wak? Riko kenapa? Riko jadi korban begal, Wak. Motor yang baru dia beli dari usahanya sendiri itu hilang dibawa pelaku. Polisi menduga kalau waktu kejadian Riko tuh kayak sempat berusaha ngelawan, tapi karena pelakunya diduga lebih dari satu dan bawa senjata pula, makanya Riko lumpuh gara-gara itu, nggak bisa tertolong. Dan polisi juga menduga kalau si pelaku-pelaku ini udah cukup lama ngamatin area belakang residensi itu, Wak. Soalnya kan bagian itu tuh memang gelap kan, gelap, sepi, dan memang jauh dari aktivitas penghuni. Apalagi di situ baru ada rumah-rumah yang baru setengah jadi, sehingga pergerakan si pelaku malam itu nyaris nggak menarik perhatian siapapun. Nah, kebetulan dia tengok si Riko lagi sendirian di situ, kondisi juga udah lagi tengah malam, diapain ya si Riko? Ketangkap pelakunya, ketangkap. Tapi setelah butuh beberapa waktu lah untuk pencarian orang ini. Kita nggak usah soal si pelaku biadab ini, kita lanjut ke kisahnya lagi. Kepergiannya Riko tentu bikin seluruh tim security terpukul kali kan, Wak. Karena mereka sadar kalau kejadian yang menimpa Riko itu bukan kecelakaan biasa. Teman yang beberapa jam sebelumnya masih ngobrol dan masih bercanda, ternyata nggak bisa pulang dari shift malamnya, Wak. Sementara Ian sendiri, Wawa kita ini waktu di malam kejadian nggak langsung diizinkan balik ke kos, Wak. Kondisinya waktu itu betul-betul drop, dia betul-betul trauma berat. Baru besok harinya dia dimintai keterangan lebih lanjut di Polres. Pemeriksaan si Ian berlangsung selama berjam-jam, dan tentu saja banyak sekali pertanyaan yang bikin dia makin tertekan lagi. Karena bagaimanapun aku tuh saksi tunggal kan ya, aku yang nengok, aku yang nemuin pertama kali. Tapi ya jelas setelah diungkapkan semua aku nggak bersalah, tapi sempat tertekan juga, jangan pikir aku pula pelakunya kayak gitu kan. Baru setelah dibolehkan pulang, Ian diperbolehkan dari pusat untuk ngambil cuti beberapa hari supaya bisa memulihkan kondisi mentalnya. Dan yang paling menyiksa buat aku tuh, Nat, itu tuh bukan cuma rasa kehilangan Riko, sahabat aku aja, Nadia, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui aku, Nat. Berkali-kali aku kepikiran soal malam itu, soal laporan yang sempat bikin aku ketahan terlalu lama di pos tuh, soal pesanan makanan yang belum sempat aku antar juga ke dia, soal pesanan terakhir Riko juga di malam itu. Itu penyesalan aku, sampai kadang tuh muncul, Nat, pikiran yang terus berputar-putar di palanya si Ian ini. Coba aku langsung pergi ke pos 6 malam itu ya, coba aku nggak ketahan di depan tuh ya, mungkin begal tuh nggak berani masuk karena tahu Riko nggak sendirian. Itu penyesalan itu yang paling nyiksa aku, Nat. Meskipun Ian juga tahu tidak ada yang bisa memastikan hasilnya juga akan berbeda walaupun dia datang duluan ya kan, tapi tetap aja Ian ini nggak bisa berhenti nyalahin dirinya sendiri, Wak. Dan yang lebih bikin Ian kepikiran lagi, dia jadi keingat sama kejadian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, yaitu tentang suara yang manggil namanya saat patroli malam di pos 6. Dan tentang sosok yang mirip Riko di rumah kosong setengah jadi. Ingat yang itu kan? Paling 2 hari sebelum kejadian itu, waktu kejadian ini, Wak, aku memang masih anggap biasa, yang mungkin capek salah lihat ya kan. Tapi setelah Riko berpulang, aku langsung mikir, ini jangan-jangan apa yang aku tengok malam itu sebenarnya pertanda. Seolah-olah tanpa Ian sadari ada sesuatu yang sudah memberi isyarat kalau sahabatnya itu bentar lagi bakal pergi. Tapi itu semua cuma dugaan aku aja, Nat. Gak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya aku tengok di rumah kosong malam itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kepergian Riko, suasana di sekitar pos 6 itu makin kerasa nggak enak lagi, Nan. Dan sejak saat itu juga mulai muncul kejadian-kejadian lain yang menurut Ian itu di luar nalar. Jadi beberapa waktu setelah kejadian, pos 6 ini akhirnya dipindahkan agak menjauh dari titik lama. Kurang lebih 10-15 meter lah, Wak, dari lokasi awal. Jadi misalnya TKP di sini, dia digeser, dibikinlah di sini 15 meter sampai 20 meter lah. Tujuannya dipindahkan supaya petugas-petugas yang jaga di pos 6 itu nggak kepikiran terus sama
kejadiannya Ian atau sama TKP lama lah, kejadian Riko. Tapi ternyata pemindahan pos itu nggak otomatis bikin suasananya kembali normal, Wak. Karena setelah berpulangnya Riko, itu memang mulai tuh muncul berbagai cerita dan pengalaman aneh dari beberapa security yang masih bertugas di area itu. Awalnya cerita-cerita itu cuma dibahas dari mulut ke mulut aja, Wak. Tapi makin lama nih jumlah orang yang ngalamin tuh makin banyak. Ini Ian ceritain beberapa. Cerita pertama tuh datang dari Bayu, security lain yang pada saat itu lagi jaga malam sekitar 1 minggu setelah berpulangnya Riko, Wak. Waktu itu Bayu nih lagi ngecek area sekitar pos 6. Nah, setelah selesai patroli singkat ya kan ke ganggang perumahan, dia mau balik lagi nih ke pos. Dari jauh dia tengok motor dia yang dia parkir dekat pos 6 yang baru tiba-tiba nyala sendiri. Ini yang nyala bukan lampunya aja, Wak, mesinnya juga nyala. Padahal kunci motor itu lagi tergantung di pinggang aku sendiri, ya kan? Gak mungkin bisa nyala sendiri dan gak mungkin ada orang masuk karena setelah kejadiannya Riko itu penjagaan di belakang tuh ada beberapa personel juga tegak di situ, Wak. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, mulai ada laporan dari warga sekitar atau dari penghuni-penghuni sekitar pos 6 yang lama. Mereka bilang kalau mereka sering dengar suara berisik di malam hari, kadang kayak ada suara orang berantem, dan kadang mereka juga dengar kayak ada suara besi dipukul-pukul tuh, Wak. Bunyinya mirip kayak gerbang besi yang dimain-mainin keras tuh loh. Tapi di area pos 6 ini, pos 6 lama, bukan di area pos 6 baru. Karena pos 6 ini udah nggak ada, Wak. Udah nggak ada, tapi suaranya ada di titik TKP persis. Dan yang lebih anehnya lagi, ada juga satu kejadian yang cukup bikin ini satu tim bingung, Nat. Jadi waktu itu menjelang Isya ada tukang bakso, ya kan. Nah, si tukang bakso ini ada tapi di area belakang, Wak. Akhirnya waktu ketangkap sama si satpam ini diomelin kan, Pak, ngapain kok bisa masuk ke sini? Ya ke pos dulu, katanya. Nggak boleh loh, Pak, masuk ke sini. Nah, waktu ditegur ini, tukang bakso tuh bingung. Emang nggak boleh masuk ya, Pak? Nggak boleh. Siapa yang izinin Bapak masuk sampai sini? Nah, di situ si tukang bakso nunjuk ke arah pos 6. Itu loh, Pak. Tadi saya diizinin sama petugas yang jaga di pos itu. Dia juga sempat beli bakso saya, katanya. Hah? Di mana? Itu di pos 6. Waktu ngomong kayak gitu, nih security yang komplain saling pandang lah kan. Wah, pos 6. Soalnya, Wak, kebetulan malam itu nggak ada satupun petugas yang lagi berjaga di pos 6 waktu kejadian itu ya. Nggak ada. Dan petugas yang jaga depan juga nggak ada ngelihat si tukang bakso ini lewat ngasih izin, apalagi sampai beli bakso. Nggak ada, petugas depan nggak ada. Waktu itu security ini masih nggak percaya. Dipikir si bapak ini bohong ya kan. Pandai. Jadi kebetulan dia memang lagi dekat di pos 6, ditunjuknya lah pos 6. Bohong bapak ya, kata gitu. Enggak, Pak, sumpah, Pak. Ada petugas yang kasih aku izin. Dia sempat makan baksoku. Nama petugasnya Riko. Waktu dengar itu langsung, Riko, tahu dari mana Bapak, katanya? Saya nengok dari seragamnya, katanya. Nah, di sini nggak mungkin bohong waktu tukang bakso tuh. Nah, dari situlah cerita soal Riko mulai makin sering dibahas di kalangan security komplek itu. Ada dari beberapa kawan-kawan yang lagi patroli ini sering dengar ada suara orang minta tolong. Ada juga warga yang ngaku ngelihat petugas jaga nih 2 orang, padahal aslinya cuma 1. Wah, pokoknya semua kejadian itu bikin suasana kerja berubah total lah, Nat. Nggak ada lagi rasa kayak was-was terus kami setiap kali pakai piket tuh mereka ini, terutama kalau harus jaga malam. Tapi yang digangguin cuman mereka, Nat. Aku nggak ada sama sekali, kata si Ian. Tapi dari semua kejadian setelah kepergiannya Riko, Wak, ada satu pengalaman yang paling membekas sekali buat Ian. Dan ini justru terjadi waktu Ian lagi libur tugas. Ini gantian Ian nih, Wak, yang didatangin. Aku didatanginnya di kos, Nat. Jadi waktu itu aku baru pulang shift malam ya kan. Nah, pas nyampe kos, dia langsung mandi. Waktu mandi dia dengar pintu kamar kosnya itu kebuka. Terus ketutup lagi. Aku pikir itu mungkin cuman angin ya kan. Kreda setelah mandi aku langsung rebahan lah di kasur karena capek kali, tidur aku. Nah, di dalam tidurnya datang Riko. Datang Riko. Aku tengok Riko berdiri di depan aku, muka kelihatan sedih, nangis dia. Aku belum rela, Yan. Aku belum ikhlas. Belum rela kenapa, Ko? Belum rela, Ko. Belum ikhlas. Belum ikhlas, Yan, kata. Kenapa, Ko? Aku mau nengok mamaku umroh, Yan. Mama belum umroh, Yan. Mama.
Aku mau lihat mama umroh, Yan. Itu katanya, Wak. Waktu dengar itu, terbangun si Ian ini langsung. Pecah nangis aku di situ, Dan. Pecah. Bagian ini yang paling bikin Ian tuh terpukul, Wak. Karena di situ, waktu setelah dapat mimpi itu, aku tersadar sampai akhir hidupnya pun Riko masih nyimpan keinginan yang sama kayak waktu kami terakhir ngobrol di pos dulu. Dia pengen nengok mamanya berangkat umroh. Dia bukan lagi mikirin soal motor barunya yang hilang, dia nangis-nangis soal kematian dia, soal siapa yang ngebunuh dia, soal kesakitan yang dia rasakan pada saat itu. Enggak, yang dia ingat ibunya. Dia tetap mau ibunya berangkat umroh. Ya Allah, Riko. Akhirnya di situ aku udah nggak apa-apa lagi, Dan. Aku putuskan untuk ceritakan mimpi itu ke keluarga si Riko. Kami udah lama lah, lumayan lama lah kami bersahabat kan. Aku juga memang beberapa kali suka datang ke rumah almarhum, rumahnya bukan di kosannya, ke rumahnya, dan cukup kenal sama keluarganya. Awalnya memang aku ragu, Nat, takut kalau misalnya ceritaku malah bikin keluarganya si Riko ini makin sedih lagi ya kan. Tapi setelah aku ceritakan semua, setelah mendengar semuanya, suasana di rumah Riko itu langsung hening. Mamanya Riko udahlah diam, dia cuma diam nangis aja gitu. Sementara beberapa anggota keluarga yang lain yang ada di situ saling berpandangan. Soalnya keinginan untuk mengumrohkan sang ibu memang bukan hal yang baru bagi mereka, Wak. Riko ternyata juga sering membicarakan hal yang sama soal keinginannya berangkatin mamanya umroh setiap kali dia balik ke rumah. Itu terusan dia bilang. Bahkan ya, salah satu anggota keluarganya juga sempat bilang memang itu yang paling sering dia omongin. Dia selalu bilang kalau suatu hari aku pengen berangkatin Umi umroh. Dari situ berdiskusilah mereka, dan setelah dipikirkan bersama, keluarganya Riko akhirnya sepakat untuk mewujudkan keinginan yang selama ini selalu dipegang sama almarhum, memberangkatkan uminya umroh. Jadi mereka semua kayak pada patungan, Wak, keluarganya ini patungan, uminya berangkat. Dan setelah uminya berangkat, dimimpiin lagi si Ian. Dalam mimpi yang kedua ini, cuma satu kata yang dibilang sama si Riko. Nuhun, makasih. Dah cuman itu aja, selesai mimpi itu. Itu bangunnya nangis lagi aku. Di situ akhirnya adalah sedikit rasa tenang aku, Nat. Seolah-olah sahabat aku tuh betul-betul cuma nitip satu impian dia terakhir. Terus dia baru akan pergi setelah impian itu terlaksana. Sementara di sisi lain, kejadian-kejadian aneh di sekitar pos 6 masih sering dibicarakan, Wak. Awalnya memang cuma beredar di antara security yang jaga lapangan aja kan. Tapi karena ceritanya ini makin banyak dan beberapa orang juga udah mulai merasa nggak nyaman, kabar ini pun akhirnya nyampe lah ke pihak pusat. Dari situ pihak pusat turun tangan, dan mereka adain pengajian, terus kasih tabur bunga gitulah di lokasi kejadian. Sebagai bentuk doa lah untuk almarhum, sekaligus juga upaya untuk menenangkan suasana yang sejak awal memang sudah terasa tidak biasa itu. Tapi buat aku, Nat, buat Ian, kehilangan Riko bukan sesuatu yang mudah dilupakan, karena sampai hari ini pun aku masih ingat jelas semua obrolan terakhir kami tentang seorang anak yang cuma pengen lihat uminya bahagia. Dan kini saatnya saya berkomentar. Pertama-tama seperti biasa, ini hanya pendapat saya. Saya tidak meminta kalian setuju. Tapi kalau ada satu prinsip yang selalu saya pegang di Chanel Jerangkong, itu adalah cerita yang kuat secara emosi belum tentu kuat secara fakta. Dan menurut saya, cerita kali ini justru sangat kuat di sisi emosinya. Kalau diperhatikan, setelah menit ke-7 alur cerita mulai diarahkan ke pola yang cukup sering muncul dalam konten misteri, ada pertanda, ada kejadian aneh, lalu muncul tragedi besar yang akhirnya membuat kejadian sebelumnya terlihat seperti sesuatu yang supranatural. Di sini saya mulai mempertanyakan banyak hal. Bagian pertama yang membuat saya belum percaya adalah kemunculan sosok yang disebut mirip Riko di rumah kosong. Kalau kita dengarkan baik-baik, saksi utama waktu itu sedang bekerja malam sendirian, di area sepi, minim aktivitas, dekat rumah kosong, dekat danau, dan kondisi fokusnya kemungkinan sudah menurun karena shift malam. Dalam kondisi seperti itu, persepsi manusia sangat mudah dipengaruhi ekspektasi. Dia mendengar suara, lalu mengasosiasikan suara itu dengan Riko. Kemudian melihat sosok, lalu menyimpulkan itu Riko.
Padahal urutan seperti ini sangat umum terjadi dalam pengalaman manusia sehari-hari. Kita mendengar sesuatu, otak mencari kecocokan, lalu visual ikut menyesuaikan. Dan yang menarik, saat dicek ternyata Rico memang berada di tempat lain. Nah, di sini banyak penonton langsung lompat ke kesimpulan, berarti itu pertanda kematian. Saya belum sampai ke situ. Karena ada banyak kemungkinan yang lebih sederhana. Bisa salah dengar. Bisa salah lihat. Bisa ada orang lain. Bisa efek sugesti. Bisa juga cerita ini mengalami proses dramatisasi ketika diceritakan ulang. Karena jujur saja, kalau kejadian itu memang dianggap sangat penting, saya heran kenapa reaksinya waktu itu cuma, mungkin salah lihat. Padahal kalau benar-benar melihat rekan kerja muncul di lokasi yang tidak masuk akal, biasanya orang akan jauh lebih heboh sejak awal. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yang menurut saya paling terasa dibentuk secara naratif, yaitu kalimat Rico tentang takut meninggal sebelum sempat membahagiakan ibunya. Ini bagian yang paling kuat secara emosi, tapi juga bagian yang membuat saya paling waspada. Kenapa? Karena kalimat seperti ini sangat efektif kalau diletakkan sebelum tragedi. Kalau kalimat itu diucapkan lalu tidak terjadi apa-apa, mungkin penonton tidak akan ingat. Tapi karena setelah itu terjadi kejadian tragis, kalimat tadi jadi terasa seperti firasat. Padahal manusia memang punya kecenderungan mencari pola setelah kejadian terjadi. Kita sering menghubungkan hal-hal yang sebelumnya sebenarnya biasa saja. Coba pikir, berapa banyak orang yang pernah bilang, aku takut belum bahagiain orang tua. Aku takut hidup cuma sebentar. Aku pengen cepat wujudin mimpi. Banyak. Tapi karena mereka tidak mengalami tragedi, kalimat itu tidak dianggap spesial. Jadi menurut saya bagian ini lebih dekat ke teknik penyusunan cerita dibanding bukti adanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu masuk ke kejadian utama. Rico ditemukan meninggal. Motornya hilang. Dan polisi menduga terjadi pembegalan. Nah, justru di sini saya makin tidak melihat unsur misterinya. Karena untuk pertama kalinya kita punya sesuatu yang konkret. Ada korban. Ada kehilangan barang. Ada kemungkinan pelaku. Ada motif ekonomi. Dan secara logika, ini jauh lebih kuat daripada teori supranatural. Yang membuat saya bertanya justru kenapa pengalaman melihat sosok sebelumnya langsung ditarik menjadi bagian dari tragedi. Apakah benar ada hubungan? Atau setelah tragedi terjadi, semua kejadian aneh sebelumnya diberi makna baru? Karena manusia memang begitu. Kalau sekarang saya bilang, kemarin saya mimpi aneh. Besok tidak terjadi apa-apa. Kita lupa. Tapi kalau besok terjadi musibah kita bilang, wah ternyata mimpi itu pertanda. Padahal mungkin sebenarnya tidak ada hubungan. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya menarik. Perasaan gelisah yang membuat Ian ingin cepat ke pos 6. Sekali lagi, saya belum menganggap ini bukti apapun. Karena setelah kita tahu hasil akhirnya, otak cenderung mengingat detail-detail yang terasa penting. Mungkin waktu itu ada banyak perasaan lain yang tidak diingat. Tapi karena yang ini kebetulan cocok dengan tragedi, akhirnya diangkat sebagai firasat. Dan ini normal. Bukan berarti bohong. Tapi belum tentu supranatural. Saya juga ingin menyoroti satu hal. Saya tidak sedang meremehkan tragedi kehilangan seseorang. Kalau kejadian ini benar-benar pernah terjadi, saya turut prihatin. Yang saya pertanyakan bukan tragedinya. Yang saya pertanyakan adalah interpretasi misterinya. Karena seringkali ada peristiwa kriminal yang kemudian dibungkus dengan elemen gaib supaya lebih emosional dan lebih menarik ditonton. Padahal menurut saya, kenyataan manusia kadang sudah cukup menyeramkan tanpa perlu ditambah unsur lain.
Kalau benar ini kasus pembegalan, justru yang lebih mengerikan bukan sosok misterius, tapi fakta bahwa ada orang yang bekerja keras, nabung lama, punya mimpi membahagiakan orang tua, lalu hidupnya berakhir karena kejahatan. Itu jauh lebih nyata dan jauh lebih menyeramkan. Dan satu hal terakhir, saya juga tidak bilang semua orang harus berpikir seperti saya. Kalau kalian percaya ada firasat, silakan. Kalau kalian percaya ada pertanda, silakan. Tapi di Hanel Jerangkong, saya selalu mencoba menahan diri sebelum menyimpulkan sesuatu sebagai hal gaib. Karena kalau masih ada penjelasan yang lebih sederhana, lebih masuk akal, dan lebih dekat dengan kenyataan, saya akan pilih itu dulu. Buat saya pribadi, sampai cerita ini selesai, saya masih belum percaya bahwa ada unsur mistis yang benar-benar terbukti. Yang saya lihat adalah tragedi manusia yang dibalut dengan pola storytelling yang sangat efektif. Dan justru itu yang membuat ceritanya terasa kuat. Sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah kejadian yang dilihat sebelum tragedi benar-benar pertanda? Atau hanya kebetulan yang kemudian diberi makna setelah semuanya terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka format reaksi seperti ini, share ke teman kalian yang suka konten misteri, dan subscribe ke Hanel Jerangkong supaya kita bisa terus membedah cerita-cerita viral berikutnya.